Iya. Setelah viral kalian minta take down, kenapa Mbak, ada apa? Iya. Saya ini, kenal dengan seorang ngakunya polisi ya, Miss, ya. Terus? Belum lama, Miss, sekitar 1,5 bulan, 11 itu kemarin ya, Miss, ya. Terus? Dia nganggap saya sebagai pacar, saya diajak pacaran istilahnya ya, Miss, ya. Dia selalu memperhatiin saya. Setiap kali sholat dia bangunin saya. Subuh gitu juga dia WhatsApp. Kalau nggak WhatsApp saya balas, dia telepon. Katanya, "Ma, sholatnya jangan telat-telat." Setiap kali sembahyang dia memperingatin saya, suruh sholat begitu, men. Dia selalu baik terus dia. Selalu cari perhatian. Dia aslinya orang Medan. Dia ngakunya orang Medan, Miss. Tapi dia kerja di Riau. Didinaskan di Riau. Terus dia bilang katanya nanti kita mengajukan permohonan sama atasannya dia bilang begitu ya, Miss. Saya kenal baru 1 bulan diajak memohon sama atasannya. Namanya Bapak Farid. Dia ngaku orang Magelang, Muntilan, Miss. Terus saya bincang-bincang gitu, mosok Mbak katanya sama-sama orang Jawa kita nipu, saya bukan penipu terus gimana ya, Miss? Terus saya percaya ya, Miss, ya. Terus nanti terus terang sama beliau katanya. Nanti ngomong sama beliau bahwa beliau ini mau ditugaskan ke pulau ini Papua, dia nggak mau. Dia mau minta ke Jawa Tengah. Sedangkan saya sendiri kan orang Jawa Tengah ya, Miss, ya. Kan dia terus terang mau pindah dinasnya. Katanya kalau pindah sendiri permohonan maksudnya beliau mau pindah tempat sendiri itu kena biaya 60 juta ya, Miss, ya. Dari situ di Riau situ, kerjanya istilahnya di kantornya situ. Dia bilang kena 60 juta itu dia punya uang 40-an. Dia bilang. Nah, terus kurangannya itu kan saya belum gajian, nggak punya uang. Giliran saya itu gajian, saya itu dimintain itu 6.000 ya, Miss, ya. Ya saya kirim. Itu lewat rekeningnya Bapak Farid itu, Miss, bukan itu ya. Yang atasannya itu. Terus saya juga sempat diteleponkan kepada ibunya sama anaknya juga. Dia kurangannya kan 60, saya 6. Yang ibunya itu berapa ya? Pokoknya genapnya 60 gitulah, Miss. Berarti 14 gitu. Ya, terus sudah clear. Kan perjanjiannya kan nanti kalau ibunya dapat arisan tanggal 10 mau diganti gitu, Miss. Kan terus saya ya terlalu percaya begitu, Miss. Nah, terus berapa harinya itu beliau itu bahwa kalau udah selesai urusannya di Riau itu, bahwa yang di Malbes atau di mana itu yang di Jawa Tengahnya, di Semarangnya katanya minta biaya 15 juta, Miss. Terus 15 juta itu ya, Miss, ya, saya bilang nggak ada uang. Dia bilang katanya, saya sudah mendapat uang segini, kamu ada berapa? Sampai 3 juta itu loh, Miss. Saya juga kirim itu 3 juta, Miss. Terus 3 juta itu kan 15 itu juta kan masih kurang banyak. Dia bilang saya udah punya uang segini, sampai saya lagi 5 juta. Itu udah cukup, Miss. Katanya udah cukup 15 juta. Yang terakhir itu ya, Miss, katanya gini, atasannya bilang itu yang namanya itu tadi ya, Pak Farid itu yang punya rekening,
Dia bilang katanya, "Mbak, katanya kamu diselidikin apa ternyata kamu bukan di Jawa Tengah, bukan di Demak, tapi kamu di luar negeri," katanya. "Kamu kena sanksi, kena apa," katanya. Saya itu katanya kena 15 juta, Miss. 15 juta. Kalau enggak ini beliau enggak bisa dipindahkan ke dinasnya di Jawa Tengah. Dia bilang begitu, Miss. Terus berapa hari itu ya, Miss ya? Katanya ini yang beliau bilang katanya udah ada uang 5 juta. Kamu bisa nggak nambahin? Nanti saya ganti. Pokoknya nanti saya ganti. Intinya kalau udah sampai di Jawa Tengah, semua kebutuhan kamu apa dari anak-anak kamu, nanti saya cukupin semua. Nanti saya gadekan SK saya, sampai bilang begitu ya, Miss ya. Saya percaya, Miss. Sampai saya hutang-hutang itu ya, Miss ya. Yang 10 juta itu. Nah, terus itu waktu itu hari malam minggu dia bilang udah perjalanan, Miss. 1 hari 1 malam udah nyampe Palembang. Palembang. Terus dia cukup VC itu juga yang diliatin itu jalanan, Miss. Posisi pakai mobil ya, Miss, bukan dia. Saya sampai coba orangnya, dia nggak mau, Miss. Beliau itu nggak mau. Nah, terus malamnya itu, Miss, saya di WA terus dikirimin video. Terus saya dapat video itu loh, Miss, baru nggak percaya, baru saya itu sadar loh, Miss, bahwa itu penipuan loh, Miss. Dikasih video dia kecelakaan, menabrak sapi. Posisi ya suaranya beliau, Miss, waktu itu saya gini. Nah, terus saya telepon. Ternyata yang saya telepon itu orang lain yang ngangkat ya, Miss ya. Iya. Ngakunya yang punya sapi itu katanya kena denda 15 juta, Miss. Lah itu saya nggak percaya gitu, Miss. Iya, Bu, saya ini yang punya sapi. Terus nggak lama saya kades ini kan, yang harus bertanggung jawab gini. Udah ada duit 5 juta katanya, Ibu bayar kurangannya. Kalau nggak bisa jalan lagi ke Jawa, nggak bisa itu beliau nggak bisa pergi dari sini katanya. Ini ditahan di Polsek gimana beliau nggak bisa ini yang megang HP saya gitu. Sampai 2-3 hari itu kan emang saya nggak diblokir ya, Miss. Terus kalau di WhatsApp, maaf ya, Bu, saya yang punya sapi. Begitu. Kalau posisi sendiri, saya telepon ya, Miss, dia nggak mau ngangkat. Tapi kalau istilahnya pagi siang gitu yang ngangkat itu orang lain, Miss. Akhirnya di situ. Kalau malam juga berdering, tapi nggak mau ngangkat begitu, Miss. Ya itu Facebook saya juga nggak diblokir, WhatsApp juga nggak, masih ada. Saya WA, saya WA baik-baik, tapi dia cuma melihatnya saja. Sampai saya yang terhormat begini-begini. Dia nggak respon, nggak apa gitu, Miss. Iya. Oke. Nah, boleh saya nanya sedikit, Ibu? Iya. Jenengan umur berapa? Saya umur Januari 48. Oke. Jenengan umur 48, Miss. 48, oke. Iya. Dan totalnya jenengan kehabisan berapa? 24. Yang terakhir itu 10, Miss. Kehilangan 4 uang kali. 24 juta dalam jangka waktu 1 bulan. Bener nggak? Iya. Oke. Samen pernah video call nggak? Jujur ya, Miss, setiap saya video call itu gambarannya samar. Posisi HP-nya 2 begitu ya, Miss? Iya, betul saya. Enggak, Samen pernah video nggak pakai baju atau telanjang pegang susu, pernah nggak? Itu pernah, itu dia bilang kawin yuk, jujur ya, Miss ya. Kawin yuk gitu, kawin gitu. Jadi pernah itu ya bawah itu, Miss, sekali. Oke. Tapi pakai baju saya, Miss. Ngerti, tapi yang bawah itu diperlihatkan. Ya. Oke. Ya itu, tapi Samen sadar nggak itu kalau sindikat? Sekarang. Saya baru sadar itu yang dapat itu video itu, Miss.
kecelakaan itu, Miss. Gara-gara sapi itu sampean sadar? Iya, Miss. Oke. Nah, sampean sendiri tahu saya dari mana? Maksudnya, Miss? Sampean tahu saya dari mana? Pernah lihat? Saya lihat itu di Facebook itu, ada YouTube itu, Miss. Saya lihat itu, Miss. Dan sampean lihat itu, sampean tahu kalau sampean tertipu? Iya, Iya, Miss. Karena lihat videonya Miss Yuni, berarti selama ini nggak pernah lihat videonya Miss Yuni? Itu ya sebelumnya itu ya melihat ya, Miss. Tapi itu ya kenapa terus ya kayak seperti nggak sadar saya terlalu percaya sama beliau begitu, Miss. Oh, berarti kan sampean sudah pernah lihat video saya tentang penipuan ini, bahkan Miss Yuni sendiri pernah ditelepon sama sindikat, bahkan Miss Yuni sendiri ngerjain sampai mereka dipindah ke lapas Nusa Kambangan. Itu sebenarnya sampean melihat nggak? Iya, yang lapak-lapak itu baru kemarin saya lihat itu. Tapi setelah tertipu? Iya. Oke. Iya, Miss. Yang berapa 70-an itu, Miss. Saya itu lihat itu, Miss. Nah, inilah berarti kan konten Miss Yuni memang tidak kalian lihat secara detail ya. Makanya kalian ketipu. Seandainya jenengan sering lihat konten saya, mungkin sampean nggak sampai kehilangan 24 juta. Kenapa? Karena di konten-konten saya itu saya sudah tahu nih ceritanya, jenengan itu sudah tahu. Kenapa saya ketawa-ketawa sendiri, kaget sampai semaput kasarannya wong ngomong, karena saya setiap hari ngingat bahwa banyak orang itu ngaku polisi. Lah, sepurane sing oke, jenengan saiki wis umur 48. Kira-kira polisi mana yang mau sama pembantu yang sudah umur 48 ngejak kawin? Secara logika jenengan sadar nggak? Seandainya sampean iki duwe anak polisi, anakmu ki rabi mbek pembantu umurnya 48. Kira-kira sampean ngizinin apa enggak gitu aja wes? Anaknya sampean umur 30. Itu maaf ya, Miss, itu umurnya 47, Miss. Iya, tapi kan sampean nggak ngelihat wajahnya, Mbak. Itu anak-anak umur 30-an, Mbak. Itu anak-anak di lapas. Itu unggahannya itu ya, Miss, Facebook ya, semenjak saya itu terus resit semuanya, Miss, nggak ada. Iya sih, karena memang bukan dia, sayang. Makanya saya nanya nih, sampean sadar nggak sih kalau mereka itu anak-anak muda yang ada di penjara lagi ngerjain jenengan? Secara logika polisi mau sama orang 48 sementara kita jadi pembantu. Kira-kira keluarganya ngizinin apa enggak gitu aja wes? Ya nggak tahu lah, Miss. Ya nggak ngizinin kalau masih itu ya muda, ya tahu kalau udah tua ya, Miss. Bukan. Sekarang gini lah, Mbak. Kan seumuran saya begitu. Bukan, udah seumuran sampean. Aku nanya sama sampean wes. Abie sampean, rabi mbek pembantu, adik sampean dadi tentara, dadi polisi. Sampean izinkan nggak, Mbak? Secara logika loh. Udah cocok ya. Kalau sama udah sehati sama seneng-senengnya ya saya ya izinkan ya, Miss. Bukan, keluarganya itu mengizinkan. Tapi secara logika nyata nggak, Mbak? Pindah polisi minta uang sama perempuannya itu nyata nggak? Enggak. Lah makanya, kan itu karena tidak nyata, maka mereka menampilkan apapun nggak apa-apa. Tapi di dunia nyata, ya, saya bukan ingin memanipulasi, aku biar kalian sadar gitu loh. Biar kalian sadar, anakku ganteng, polisi, tentara, rabi mbek pembantu umur 48, gak tak izinin loh, Mbak, secara wajar ya. Kecuali mereka punya hubungan 1 tahun, pendekatan, terus mereka minta izin sama saya izinkan. Tapi di awal-awal saya nggak ngizinin, secara manusiawi saya nggak akan ngizinin. Iya. Bener nggak? Lah, bukan berarti Miss Yuni membatasi Koko Thomas ya. Koko Thomas kalau jodohnya sama pembantu itu cuma pekerjaan. Saya tidak membatasi Koko Thomas. Koko Thomas seandainya punya jodoh, menikah dengan pembantu, menikah dengan ibunya dulu mantan pembantu. Saya nggak mempermasalahkan itu. Tapi sampean secara logika sampean pikir, arek lanang ganteng duwe pangkat, ngopo kok rabi mbek pembantu? Emangnya di Indonesia gak ono ta?